Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada pembelajaran psikologi agama. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Alvan Makarim, Umi Nur Idayanti, dan Jutikan Kuna. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama ada psikoanalitik Sigmund Freud, yang kedua ada object relation risotto, yang ketiga ada archetype Carl Gustav Jung. Oke, langsung saja kita akan membahas pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang psikoanalitik Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1956 dan beliau ini meninggal di London pada tanggal 23 September 1993 pada umur 83 tahun. Dia ini seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tak sadar atau unconscious. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas atau eros yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Pengalaman seksual dari ibu seperti menyusui selanjutnya mengalami perkembangannya atau tersublimasi hingga memunculkan berbagai perilaku lain yang disesuaikan dengan aturan norma masyarakat atau norma ayah. Setelah kolega kerjanya yang bernama Alfred Adler mengungkapkan adanya insting mati di dalam diri manusia. Walaupun Freud pada awalnya menolak pernyataan Adler dengan menyangkalnya habis-habisan, pada akhirnya Freud menyejajarkan atau tidak menunggalkan insting seksual yang ada di dalam diri manusia, tetapi disandingkan dengan insting mati atau thanatos. Walaupun begitu, dia tidak pernah menyinggung bahwa sebetulnya asal teori tersebut mulanya dikemukakan oleh Adler. Selanjutnya, Freud ini tertarik dan belajar hipnotis di Prancis, lalu menggunakannya untuk membantu penderita penyakit mental. Freud kemudian meninggalkan hipnotis setelah ia berhasil menggunakan metode baru untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis, yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dasar terciptanya metode tersebut adalah dari konsep alam bawah sadar. Asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang ditekankan oleh diri seseorang, tetapi harus mendorong keluar secara tidak disadari sehingga menimbulkan permasalahan. Sedangkan analisis mimpi digunakan oleh Freud dari pemahamannya bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain, sehingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Sehingga metode analisis mimpi dapat digunakan untuk mengungkap pesan bawah sadar atau permasalahan terpendam, baik berupa hasrat, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan yang tidak disadari karena ditekankan oleh seseorang. Ketika hal-hal masalah alam bawah sadar ini telah berhasil diungkap, penyelesaian selanjutnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Hal-hal ini dilakukan untuk mengembangkan sesuatu yang kini dikenal sebagai obat dengan berbicara. Hal-hal ini menjadi unsur inti psikoanalisis
Freud terutama tertarik pada kondisi yang dulu disebut histeria dan sekarang disebut sindrom konversi. Teori-teori Freud serta caranya mengobati pasien menimbulkan kontroversi di Wena abad ke-19 dan masih diperdebatkan sengit hingga sekarang. Gagasan Freud biasanya dibahas dan dianalisis sebagai karya sastra, filsafat, dan budaya umum selain sebagai debat yang berketerusan sebagai risalah ilmiah dan kedokteran ini. Selanjutnya, Freud ini merupakan tokoh yang menonjol terkait dengan pendapat-pendapatnya di bidang psikologi. Yang pertama ada id atau dorongan biologis, yaitu kebutuhan atau dorongan dari dalam diri manusia atau dari alam bawah sadar atau nafsu syahwatnya guna mencari kesenangan. Yang kedua ada ego atau kesadaran terhadap realitas kehidupan, yaitu apa yang dilakukan setelah bertemunya id dan superego. Yang ketiga ada superego atau kesadaran normatif, yaitu aspek, aturan atau moral yang dihadapi oleh seorang individu. Selanjutnya ada psikoanalitik Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih satu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler yang menciptakan nama psikologi analitis atau analytical psikologi dan psikologi individual atau individual psikologi bagi ajarannya masing-masing. Kemudian psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Objek Relation Risotto. Anna Maria Risotto, seorang wanita kelahiran Argentina dan merupakan anggota tambahan daripada Institute dan Masyarakat Psikoanalitik di Boston dan analisis pelatihan serta pengawas emerita dari Psikoanalitik Penn. Dia telah menulis banyak artikel di jurnal nasional dan internasional serta mengembangkan kerjanya di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, dan Jepang. Buku-buku kerja Risotto: The Breath of the Living God di University of Chicago Press tahun 1981. Risotto, seorang dokter yang mengikuti proposal Freud tentang subjek atau hubungan objek utama dan pembentukan representasi tahun V. This Friday's Reject God di Yale University Press tahun 1998 yang berisi tentang menerapkan buku pertama kepada yang menafsirkan secara historis keluarga dan orang tua dari tahun-tahun awal dan pada penolakannya terhadap tahun The Dynamic of Human Aggression pada tahun 2003 yang berisi tentang mengusungkan konseptualisasi baru agresi,
manusia yang menjadi potensi psikis inovatif. Anna Maria Risuto tentang membentukkan representasi Tuhan di masa kanak-kanak dan elaborasi dan mereka mempergajah praktik psikoanalisis dan psikoterapi praktik tentang risiko dalam bisnis, yaitu dia menegaskan bahwa psikoanalisis tidak sesuai dengan keyakinan dan praktik agama yang dibawa pasien dalam konteks terapeutik. Mari kita simak slide atau halaman berikutnya. Di sini ada sebuah foto, teman-teman. Nah, bapak-bapaknya itu pakai kacamata kan. Nama beliau adalah Carl Gustav Jung. Nah, beliau ini asli dari negara Swiss. Dilahirkan tepatnya di daerah Cashwil pada tanggal 26 Juli 1875. Kemudian ia meninggal pada umur 85 tahun di Kuznach pada tanggal 6 Juni 1961. Kalau di Indonesia mah 1961 masih dipimpin oleh Bung Karno ya. Nah, kemudian Carl Gustav Jung ini dia merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Nah, bisa kita ingat, Carl Gustav Jung merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Nah, mudah kan? Cuma segitu doang. Asal negara Swiss, meninggal pada umur 85 tahun. Arsitype Carl Gustav Jung menekankan pada ketidaksadaran kolektif dengan menggunakan pengalaman personal untuk mengemas kepribadian secara utuh. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu arsitype? Arsitype yaitu membedakan ketidaksadaran kolektif menjadi dorongan otonomi. Kemudian, ketidaksadaran kolektif adalah fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang diturunkan oleh leluhur dan memang berpengaruh kepada kehidupan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, ketidaksadaran kolektif adalah fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang diturunkan oleh leluhur dan memang berpengaruh kepada kehidupan manusia. Contohnya, perempuan jatuh cinta kepada laki-laki ataupun sebaliknya. Nah, sekarang kita simak mengenai teori Carl Gustav Jung. Jadi, teori Carl Gustav Jung itu antara lain, yang pertama adalah ego sadar. Ego sadar itu merupakan kesadaran dari akal pikiran yang disadari yang menggunakan fungsi rasio. Kemudian aspek ego ini sangat mirip dengan ego yang diajukan oleh Freud. Selanjutnya, ketidaksadaran persona. Apa itu ketidaksadaran persona? Nah, itu adalah pengalaman subjektif yang direpresi atau pemikiran-pemikiran dan dorongan-dorongan yang tidak penting pada masa ini. Nah, contohnya saat Anda dalam kelas dan dosen sedang menerangkan sebuah mata kuliah, maka Anda tidak akan memikirkan mengenai perjalanan liburan Anda kemarin. Selanjutnya, ketidaksadaran kolektif dibentuk oleh simbol emosional yang sangat kuat yang disebut sebagai arketip. Kalau Inggrisnya archetype atau kesadaran kebudayaan. Nilai-nilai yang menetap dalam kepala kita. Archetype ini dibentuk dari bayangan atau
shadow, yang merupakan sisi gelap seseorang yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial. Bayangan juga dibagi menjadi dua, yaitu anima dan animu. Anima adalah dimensi feminim yang dimiliki oleh laki-laki, dan animu yaitu dimensi maskulin yang terdapat pada wanita. Yang kedua, archetype ini dibentuk dari persona atau topeng yang memperlihatkan sisi kepribadian yang dapat diterima oleh lingkungan sosial. Nah, ini saya mau ngasih contoh. Contohnya, mungkin kamu memiliki rasa benci dengan saudara kandung kamu, tapi dalam keluarga kamu menjunjung tinggi rasa cinta kasih daripada tidak belak-belakan gitulah. Sehingga kamu itu sama saudaramu, walaupun kamu jengkel, tetap berusaha bersikap manis. Pendekatan Carl Gustav Jung terhadap psikologi yang khas dan membawa pengaruh yang luas di bidang tersebut terjadi karena konstruksi konsep pemahamannya tentang psik atau kepribadian melalui eksplorasi ke dalam konteks mimpi, konteks seni, konteks metodologi, dan konteks agama, dan juga konteks filsafat. Bagi Carl Gustav Jung, kepribadian itu merupakan kombinasi yang mencakup perasaan dan tingkah laku manusia, baik di dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar, sehingga kepribadian seseorang dibentuk oleh banyak aspek. Meskipun Jung itu terkenal sebagai seorang psikolog teoritis dan praktis dalam sebagian masa besar hidupnya itu, ia juga turut berkarya dalam bidang filsafat timur dan filsafat barat, juga dalam bidang kimia, astrologi, sosiologi, kemudian sastra, dan juga seni. Nah, Carl Gustav Jung ini juga menekankan kepentingnya keseimbangan dan harmoni. Eksplorasinya ke dalam bidang-bidang tersebut semakin menguatkan pemahamannya bahwa manusia modern yang terlalu banyak mengandalkan sains dan logika perlu terintegrasi dan apresiatif terhadap dunia bawah sadar, karena mereka tidak butuh pengembangan logika tetapi juga butuh saling berkaitan dengan spiritualitas. Kemudian archetype itu pasangan psikis dari sebuah insting. Dan insting itu ketidaksadaran impuls fisik pada tindakan. Jadi dua-duanya ini dibentuk secara tidak sadar. Dan dua-duanya ini juga berperan dalam membentuk suatu kepribadian. Nah, ada beberapa tokoh juga yang mendefinisikan mengenai archetype. Ini bahasa Inggris tapi ya. Dari Pearson tahun 1991. The invisible patterns in the mind that control how we experience the world. Kemudian dari Pearson dan Marr tahun 2002, Narrative Structures, Themes, and Definable Character that, if achieved, give us temporary sense of success, fulfillment, and satisfaction. Kemudian archetype ini mengkomunikasikan dan mendasari pengekspresian keinginan-keinginan dasar, arti dan tujuan hidup, dan motivasi seseorang, di mana dalam pengekspresian tersebut setiap individu mempunyai gaya dan kekhasan masing-masing yang berbeda satu sama lain tergantung archetype yang dominan dan aktif dalam diri individu.
Dan jenis-jenis dari archetype ini ada sekitar 12. Dengan setiap archetype terdapat informasi berupa gambaran umum bagaimana individu dengan archetype yang aktif tersebut menghadapi dan menyelesaikan masalah. Nah, kecenderungan apa yang terjadi jika archetype tersebut dominan dalam diri seseorang individu, cerita-cerita yang bagaimana yang menarik individu disesuaikan dengan archetype, tipe kepemimpinan, dan kebutuhan terdasar yang menjadi landasan motivasi individu dalam melakukan sesuatu. Nah, dari 12 jenis archetype itu antara lain yaitu innocent, orphan. Nah, yang pertama innocent, yang kedua orphan, 3 warrior, 4 caregiver, 5 seeker, 6 lover, 7 destroyer, 8 creator, 9 ruler, 10 magician, 11 sage, 12 jester. Innocent. Nah, maksudnya innocent adalah individu yang melihat dunia sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk hidup. Mereka percaya bahwa dunia penuh dengan kebaikan dan keadilan. Oleh karena itu, mereka sangat mudah percaya pada orang lain karena merasa bahwa semua orang adalah baik. Harapan, kenaifan, dan optimistik adalah ciri khas dari individu innocent. Mereka sadar bahwa kebahagiaan datang dari menghidupkan hal-hal sederhana. Kemudian yang kedua yaitu orphan. Individu dengan archetype orphan adalah individu yang akrab dengan masalah dan tragedi, sehingga mereka sangat terbiasa dan mengetahui dengan pasti bagaimana bertahan dari masalah dan kekecewaan dalam hidup. Oleh karenanya, mereka biasanya merasa hidup adalah tidak mudah, demikian pula hidup orang lain, sehingga mereka biasanya mempunyai empati yang tinggi akan orang-orang yang membutuhkan bantuan atau yang sama keadaannya dengan mereka. Dan yang ketiga, archetype warrior. Nah, orang dengan tipikal warrior ini adalah orang yang berusaha untuk menunjukkan apa artinya dan bagaimana jika seseorang mempunyai keberanian sejati dan kemauan. Biasanya orang-orang dengan archetype warrior mempunyai atau berkeinginan untuk mempunyai kemampuan agar dapat membela idealisme yang dianut, untuk membela diri sendiri, sesama, dan melakukan apapun untuk sukses. Terlepas dari perasaan takut dan lelah yang harus dihadapi, seorang warrior akan berusaha mencapai tujuan tersebut, dan mereka ini sangat menikmati kompetisi. Selanjutnya yang nomor 4, archetype the caregiver. Nah, individu dengan archetype caregiver ini penuh dengan cinta dan kepedulian dalam membantu sesamanya. Selanjutnya yaitu the seeker. Individu dengan archetype seeker adalah individu yang mandiri, berjiwa petualang, dan senantiasa mengetahui bagaimana membentuk keinginan dirinya, selalu mencari pengalaman baru, menguji batas diri atas apa yang mungkin ditemukan dan dilakukan. Dan biasanya mereka yang memiliki archetype seeker ini menghindari konformitas, mencari identitas dan jati diri sesungguhnya dari diri, dan berusaha memaksimalkan potensi diri. Berambisi apapun tujuan yang ingin dicapai, seeker akan mengutamakan pengembangan diri dan penemuan diri dalam mencapai tujuan tersebut. Kita lanjut lagi, archetype the lover. Nah, mereka yang memiliki archetype the lover ini penuh dengan cinta untuk orang lain dalam hidupnya. Jadi saling membalas cinta dengan orang lain dan menikmati kegiatan-kegiatan menyayangi dan berbagi cinta, baik terhadap anak-anak, hewan, keindahan maupun benda. Selanjutnya ada the destroyer. Individu dengan archetype destroyer adalah individu yang mengerti bagaimana mengatasi sebuah kehilangan dengan kerelaan dan kembali maju melanjutkan hidup. Wah, keren ya, yang individu yang memiliki archetype
destroyer. Dan ada lagi arsitype the creator. Individu dengan arsitype ini penuh dengan imajinasi dan aspirasi, dan kemampuan diri kreator biasanya mendukung individu dengan arsitype kreator untuk merealisasikan imajinasi, kreativitas, dan aspirasinya dengan kemudahan. Individu ini biasanya mempunyai saat-saat di mana ide mengalir begitu saja. Kita lanjut, the ruler. Individu dengan arsitype ini adalah individu yang akan mengambil alih sesuatu hal jika dilihat sesuatu telah berantakan dan tidak terkontrol. The Magician. Nah, individu dengan arsitype Magician adalah individu yang karismatik dan mempunyai kemampuan natural seakan-akan dapat menyembuhkan dan menenangkan sesuatu yang terpecah belah, menyatukan orang-orang yang di balik sebuah visi yang sama, dan visi tersebut masih dalam batasan real. Dan kita lanjut ke jenis arsitype the Sage. Individu dengan arsitype ini adalah individu yang tidak hanya mempunyai banyak pengetahuan namun juga bijaksana, dan individu ini mempunyai rasa keingintahuan dan senang sekali memikirkan sesuatu, berjuang untuk memberikan opini pada suatu hal dengan meminimalisir bias diri atas opini tersebut. Lanjut lagi, jenis arsitype Jester. Individu dengan arsitype ini adalah individu yang selalu terlihat senang, lucu, dan menyenangkan. Jika individu dengan arsitype ini ada di sekitar orang-orang, nah biasanya ia akan memicu suasana senang terjadi dalam hidup untuk orang-orang sekitar, mengajarkan pada orang-orang bagaimana untuk menikmati waktu sekarang, menjadi senang dan menikmati hidup walaupun sedang dalam situasi sulit dan tegang. Nah, mungkin begitulah penjelasan dari ke-12 jenis arsitype. Terima kasih.